Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Palji Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali karena malam hari ini kita akan membahas masalah hukum atau berdiskusi tentang hukum-hukum atau bisa disebut dengan apa, Pak? Aturan-aturan. Aturan-aturan. Tapi kita diskusi ringan ini Bang ya. Iya, abangku. Apa kabar abang? Siap. Alhamdulillah baik, sehat. Abang Ega. Baik. Tinggal di mana, Bang? Kalau di Tarakan tinggal di Kampung 6, Bang. Kampung 6. Kampung 6. Udah lumayan lama sih. Jadi kalau boleh tahu abang ini studinya sampai mana, Bang? Sekarang lagi ngambil S2, Bang. Di mana? S2 di UNAR di Surabaya. Oke. Surabaya untuk profesi saat ini advokat dan mediator. Asik. Nah, itulah. Jadi kalau ada apa-apa ngadunya sama abang nih ya? Siap. Nah, bisa didiskusikan itu. Profesi yang mulia sebetulnya kan Bang, membela orang. Seperti itu. Jadi selama ini abang sudah pernah menangani kasus apa aja, Bang, di Tarakan? Kalau di Tarakan ini paling banyak kalau perdata itu masalah sengketa tanah, Bang. Pasti Oke. itu sengketa tanah dari juata sampai amal pasti ada. Dan itu yang paling sering terjadi. Nah, untuk kalau kasus pidana di Kota Tarakan ini paling banyak itu narkoba, Bang. Narkoba. Ya, waspada kita ini narkoba di sini. Oke. Karena yang diedarkan bukan gram-graman lagi, Bang. Per kilo. Oke. Per kilo, terus ekstasi juga mengkhawatirkan sekali. Karena pemainnya bukan orang-orang dewasa, sekarang udah masuk ke ranah anak-anak juga, Bang. Begitu, Bang ya. Betul. Terus abang pernah menangani kasus tentang narkoba. Narkoba paling sering di sini, Bang. Abang jadi advokat mereka? Iya, jadi pendamping pelaku, Bang. Sampai tuntas? Ada yang sampai tuntas, jadi saya agak bocorkan nih, Bang. Oke. Di kantor saya itu kita bekerja sama Polres Tarakan, Bang. Jadi di dunia hukum ini kan semua berhak mendapatkan haknya. Oke. Meskipun dia sudah dinyatakan sebagai TSK atau tersangka kan seperti itu. Nah, tidak semua orang yang ditetapkan tersangka itu mampu untuk membayar advokat, Bang. Betul. Seperti itu. Nah, sedangkan di dalam undang-undangnya itu mewajibkan tersangka yang hukumannya di atas 5 tahun wajib didampingi pengacara. Oke. Nah, masuklah kami di sini, Bang, sebagai pendamping, dan itu penunjukan dari Polres. Ini sebagai bentuk menjaga hak asasinya, Bang. Oke. Jadi kami dibayar oleh negara seperti itu. Nah, kenapa wajib ada? Bentar, Bang, bentar. Bentuk dibayar oleh negara. Betul. Lewat kepolisian. Jadi Itu sampai penunjukan kita di P21 sampai di kejaksaan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dari tahap awal dari BAP sampai dia prosesnya nanti di P21 atau dilimpahkan ke kejaksaan, itu kita wajib dampingi, Bang, agar hak-hak tersangkanya ini tidak diambil atau tidak terlewatkan lah, atau ada yang disalahi. Oke. Gini, Bang, yang saya mau tanyakan. Kita berbicara dulu tentang narkoba ya, Bang ya. Betul. Karena di Tarakan ini tempat transitnya sebenarnya tapi tidak apa-apa lah, kita buka-bukaan aja lah. Boleh. Palji Podcast ya kan. Kapan lagi, Bang? Betul. Kita berbicara tentang narkoba. Gini, jadi saat itu pernah menangani kasus narkoba dan pernah sampai sampai selesai, pernah? Sampai selesai. Nah, ini sebetulnya apa ya? Sepertinya saya agak, Bang Palji ini agak sedikit melenceng sedikit lah pemahamannya. Jadi sebetulnya yang kita bela itu, Bang, bukan kelakuannya.
Oke. Kita setuju bahwa mengedarkan narkoba itu adalah perbuatan terlarang. Oke. Semua perbuatan pidana adalah perbuatan terlarang. Oke. Terus kenapa kami masuk sebagai membela, Bang? Nah, jawabannya yang kita bela itu bukan kelakuannya, Bang. Oke. Tapi yang kita bela itu hak-haknya. Ya, ya. Contoh gini, Bang. Dia pemakai narkoba nih. Oke. Jangan sampai dia dituntut sebagai pengedar. Nah, kalau dituntut sebagai pengedar kan haknya teranu tuh, Bang. Apa ya? Dalam bahasanya itu tersalahkan atau bukan dituntut bukan apa yang dilakukan. Yang seperti itu yang kita jaga, Bang. Jangan sampai orang ini salah dalam tuntutannya. Karena kalau kita berbicara hukum, kita berbicara mengenai nasib manusia. Oke. Seperti itu, Bang. Tapi gini Bang, saya mau tanyakan. Advokat ini kan pendamping apabila yang tersangka ini meminta untuk menampingi. Betul. Dan itu mereka mengeluarkan biaya. Betul. Oke. Advokat ini dengan tersangka ini mengeluarkan biaya yang sudah disepakati. Betul. Dan oke lah jumlahnya itu kita tidak usah sebut. Terus menurut apa ya, bagaimana ya bahasanya ya? Terus apakah memang betul-betul abang tuh menampingi dia sampai, maksudnya hukumannya tuh diringankan atau dia akan bebas atau bagaimana? Gini, Bang. Kalau prinsip saya, kalau mau mencari kebebasan jangan datang ke saya, Bang. Atau kalau mau mencari kemenangan jangan datang ke saya. Tapi kalau mau mencari keadilan, sini sama-sama kita perjuangkan, Bang. Karena beda, Bang, konteksnya. Kalau orang sudah berbicara mengenai kemenangan, itu dia akan melakukan berbagai cara untuk menang, Bang. Nah, sedangkan kita, profesi kita, itu bagaimana caranya orang ini mendapat keadilan, Bang. Oke. Gitu. Jadi dalam kasus narkotika tadi, orang ini sudah salah, Bang. Dia pemakai narkotika, dia pengedar. Kalau kita orientasinya kemenangan atau bebas, berarti ada yang salah di situ. Oke. Betul? Tapi kalau kita orientasinya bagaimana caranya orang ini mendapat keadilan, itu baru betul, Bang. Contoh, orang ini pengedar nih. Ya udah, kita harus tetap di jalan bahwa orang ini pengedar, bukan bandar kayak gitu. Jadi memang dia dihukum sesuai dengan hukumannya, Bang. Oke. Gitu. Kalau sampai orang itu lepas atau bebas, ada dia terbukti, nah kan ada tanda tanya di situ, Bang. Nah ini kan sebetulnya yang tidak boleh terjadi. Oke. Jadi kita membela hak-haknya, Bang. Bukan mencari kemenangan, bukan cari kebebasan, tapi mencari keadilan. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi terus Bang, bisa dijelaskan sedikit tentang hukum-hukum ya yang ringan-ringan lah, Bang. Oh ya. Yang pertama, perkenalan dulu lah, Bang, ya, saya, Bang. Oke. Saya Ega Surya Perdana, nama saya, itu nama panjang saya. Terus sebagai advokat saya berkantor di Jalan Diponegoro. Di bundaran kita Jalatama, arah maju dikit ke arah Pengadilan Negeri. Nah, saya berkantor. Kita Jalatama bagian mana ya, Bang? Bundaran maju dikit aja, Bang. Ke arah arah Sebengkok. Betul. Arah Gunung Bela ya? Betul. Arah PLN. Nah, sebelah mana itu, Bang? Sebelah kiri. Di situ ada pelang besar. Nah, sebelah kiri. Di mananya ini pencucian mobil. Nah, pencucian mobil itu masuk ke kantor saya sekarang, halaman kantor saya. Pencucian mobil itu dalam kantor? Pencucian motor, Bang, sebetulnya itu. Kalau dulu kan ada di kita jalan pencucian motor tuh. Oh, pencucian motor itu. Kalau sekarang pencucian motornya masuk ke halaman kantor saya. Di situ saya berkantor. Betul. Pas di depannya yang Gita tuh ya, depannya. Betul. Oke. Di situ. Tepatnya di seberang Maha Beauty. Saya berkantor di situ. Terus kenapa saya tertarik dengan profesi ini, Bang? Sebetulnya ada beberapa hal yang membuat saya tertarik dengan profesi ini. Karena ini semua kehidupan kita di negara ini diatur oleh undang-undang dan hukum. Oke. Gitu kan?
Itu berawal dari mana? Berawal dari norma-norma yang berkembang, Bang. Norma-norma yang berkembang itu seperti norma agama, norma kesusilaan, norma sosial. Berkembang, makanya jadilah produk hukum. Ya, dasarnya dari situ. Nah, batasan-batasannya, kenapa hukum itu harus ada? Hukum ini sebetulnya melindungi, Bang. Jadi, kalau kita melakukan suatu perbuatan ini, jangan sampai kita menyenggol satunya lagi. Nah, batasannya di sini, hukumnya di sini, Bang. Jadi hukum itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi dibuat untuk saling melindungi, Bang. Antara yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan di Tarakan ini kan multi etnis, Bang ya. Jadi norma yang berkembang pun banyak. Jadi teman-teman dari etnis Jawa mungkin sama etnis Bugis, norma dari budayanya beda. Nah, ini kan bersatunya nanti di hukum yang berlaku di sini, di undang-undang yang ada, kan seperti itu. Semua ada batasannya, Bang. Jangan sampai kita saling melanggar hak asasi manusia antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, itulah. Oke, Bang. Jadi Bang, Abang ini pernah menangani kasus di luar daerah Tarakan? Lebih sering di luar Tarakan sebetulnya saya, Bang, sekarang daripada di Tarakan. Karena gini, wilayah kerja advokat itu beda dengan notaris. Yang meskipun sama-sama berprofesi di bidang hukum, Bang ya. Kalau notaris itu ada kotanya, dia dalam satu kota. Kalau pengacara atau advokat, ini wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Jadi meskipun saya mungkin berdomisili di Tarakan, saya bisa mengambil kasus di Samarinda mungkin, di Jogja, di Medan, seperti itu. Tergantung klien, Bang ya? Tergantung klien. Nah, kalau di advokat ini kan tadi seperti yang Abang katakan, kita itu fee-nya berdasarkan kesepakatan yang ada. Betul, ya gitu. Jadi makanya kita itu sebagai advokat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya link banyak. Link kita harus lebar kemana-mana, seperti itu, Bang. Jadi Bang gini, semenjak Abang nangani kasus, adakah di pertengahan jalan klien-klien Abang tuh minta maaf sebelumnya, Bang ya, kecewa? Dan mereka minta dikembalikan apa yang mereka sudah kasihkan ke Abang? Selama ini belum pernah terjadi, Bang. Alhamdulillah. Karena begini, sebetulnya tugas pengacara terberat itu bukan melakukan pendampingan, Bang. Bukan melakukan sidang dan lain-lain, tapi bagaimana kita mengedukasi klien kita. Bagaimana kita mengedukasi klien kita biar sepemahaman dan sepemikiran dengan kita. Jadi sebelum kita melakukan pendampingan, pasti kita diskusi dulu sama klien dan keluarganya. Bang, ini nanti kita penangannya seperti ini, arahnya seperti ini, seperti ini. Jadi semua sudah kita rencanakan dan kita plot alurnya. Gitu, Bang. Jadi kalau pola pikir pengacara pasti dia berpikir bagaimana cara untuk menanggulangi, Bang. Berpikir jauh ke depan. Berpikir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, makanya dari awal sudah kita edukasi keluarga. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau keluarga ingin seperti ini, kemungkinan nggak bisa. Harusnya seperti ini. Karena rule-nya seperti ini. Jadi kalau kita komunikasi baik, Pak, itu tidak akan terjadi hal-hal seperti itu tadi. Gitu. Jadi ini, Bang, tidak semua orang yang mempunyai kasus ini ada duit. Betul. Kan? Terus bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai duit, lalu mereka ada kasus masuk kantor polisi, itu bagaimana tuh, Bang? Nah, ini sebetulnya yang sering berkembang di masyarakat, Bang. Jika mereka mendengar kata pengacara, yang terpikir pertama kali apa, Bang? Duit. Betul. Duit pasti. Pasti. Yang dipikirkan pertama kali yang keluar dari isi kepalanya adalah duit. Betul. Nah, sebetulnya di pengacara itu atau seorang advokat itu memiliki kewajiban juga, Bang. Kewajibannya yaitu pro bono, yaitu mendampingi orang tanpa harus si klien itu mengeluarkan uang. Tapi ada syarat-syarat tertentu, Bang. Seperti itu. Dan syaratnya itu memang sudah diatur di Undang-Undang Advokat juga. Contoh salah satunya, dia harus memiliki SKTM. Apa itu? SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Nah, itu yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa, Bang.
Oke. Kenapa? Itu nanti salah satu bukti bahwa ternyata memang klien ini kurang mampu. Yang kedua, mungkin dia bisa memperlihatkan kayak kartu raskin atau dokumen apapun yang mengatakan dia tidak mampu. Dan itu apabila saya buat dan itu dikawal sampai akhir. Dikawal sampai akhir, Bang. Kita kan juga harus beramal, Bang. Jangan mengambil keuntungan terus dari situ gini, kan. Terus gini. Jadi yang bayar abang siapa? Nggak ada yang bayar, Bang. Itu hati pure nurani. hati nurani. Oke. Begitu, Bang. Pure hati nurani. Karena ya kita mempunyai kewajiban juga itu, Bang. Nah, selain itu juga di dunia advokat ini kan ada namanya LBH, Bang. Lembaga Bantuan Hukum. Nah, Lembaga Bantuan Hukum ini Abang termasuk lembaga bantuan hukum? dulu pada saat setelah saya disumpah sebagai advokat, saya di Lembaga Bantuan Hukum, Bang. Bahkan sebelum jadi advokat, saya aktif di Lembaga Bantuan Hukum. Oke. Dan sampai saat ini? Saat ini Lembaga Bantuan Hukumnya diteruskan adik-adik. Nah, jadi tetap ada, Bang. Kenapa biasanya pengacara-pengacara hebat itu lahir dari LBH, Bang? Karena dia sudah memakai hati nurani sejak dia dididik sebagai pengacara. Dia sudah bagaimana tahu merasakan sulitnya orang-orang mencari keadilan. Dia sudah tahu bagaimana caranya orang-orang ini kelaparan di jalan, seperti itu. Jadi pasti mereka pada saat sudah menjadi advokat, dia akan tetap tegak lurus tuh, Bang, dengan hati nuraninya. Karena dia sudah diasah dari bawah bahwa hukum itu sebetulnya bukan hanya untuk satu golongan, tapi semuanya. Seperti itu. Nah, kalau LBH ini kan sifatnya non profit, Bang. Nah, sifatnya non profit, tapi di negara kita ini LBH itu dapat bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Untuk yang sudah tersertifikasi, Bang, ya. Sudah terverifikasi. Nah, ada juga beberapa LBH yang memang Itu bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum. Itu per bulan atau per tahun atau Dia satu kali? per tahun, Bang. Per tahun. Tapi harus terverifikasi dulu, Bang, ya. Makanya di LBH itu tidak boleh menarik uang sepeser pun dari klien. Karena mereka dapat gantinya dari negara. Seperti itu, yang terverifikasi, Bang, ya. Nah, ada juga beberapa teman-teman LBH yang tidak terverifikasi, tapi tetap mereka melakukan bakti sosial, kalau kita katakan begitu. Biasanya mereka caranya nih, Bang, beberapa advokat di dalam LBH itu mempunyai firma hukum, kantor hukum yang memang profit oriented. Jadi setiap ada perkara itu akan disisihkan berapa persen untuk tetap menghidupi LBH. Jadi profit orientednya tetap jalan, sosialnya tetap jalan. Itulah caranya biar supaya LBH yang tidak terverifikasi tetap jalan. Tapi kalau yang sudah terverifikasi gak enak aja, Bang. Dia semakin banyak perkara atau menolong orang, semakin banyak juga pencairan yang akan mereka dapat di akhir tahun. Seperti itu. Jadi abang dengan kepolisian, dengan kejaksaan sudah, ya artinya hubungan baik dengan semua instansi kantor abang. Ya, semua instansi kita berhubungan baik, Bang. Untuk kantor kebetulan kita ditunjuk sebagai pengacara pendamping di Polres. Jadi yang saya katakan tadi, setiap kali ada orang ditangkap terus hukumannya di atas 5 tahun kan wajib didampingi tuh. Nah, sedangkan mereka tidak punya uang untuk membayar pengacara. Akhirnya kita lah yang masuk ke situ untuk mendampingi mereka. Dan masyarakat juga harus tahu bahwa apabila ada kasus-kasus tapi nauzubillah ya, ada kasus-kasus entah itu teman, kerabat atau siapa yang masuk di kantor polisi ya, kantor polisi, lalu itu pengacaranya sudah ada tuh. Sudah ada, Bang, ya? Itu sudah pengacara sudah ada. Sudah disiapkan pengacara. Nah, tapi tergantung, Bang. Kalau mereka punya pengacara sendiri juga nggak apa-apa. Jadi biasanya pada saat masuk nih, ketangkep gitu, pasti akan ditanya oleh teman-teman dari kepolisian, Mas, sampean punya pengacara pribadi atau enggak? Gitu. Kalau memang punya pengacara pribadi, ini saya akan melakukan pemeriksaan. Tolong pengacaranya dipanggil. Atau kalau memang dia jawab, oh saya tidak punya pengacara, nah, teman-teman polisi pasti mengatakan,
Kalau begitu kami tunjuk pengacara ya dari kepolisian gitu. Nanti untuk biayanya gratis karena dibayar oleh negara. Oke. Atau lebih tepatnya teman-teman kepolisian yang bayarnya. Pak. Oke. Nah itu, jadi haknya tetap terlindungi di situ bang. Makanya tidak ada, kalau didampingi pengacara kan tidak akan ada intimidasi dan lain-lain. Semua akan berjalan. Dan pada itu memang alurnya. betul-betul abang kawal tuh ya? Saya kawal bang. Saya kawal. Oke. Betul. Oke. Jadi gini, sejauh ini kasus terberat apa yang abang pernah hadapi? Kalau kasus terberat Pak, semua kasus itu berat karena orang datang ke kami itu dengan keresahan masing-masing. Oke. Jadi saya tidak pernah mengkategorikan perkara ini mudah, perkara ini berat, perkara ini sulit, enggak. Semua sama di mata saya. Ini masalah kita harus bantu selesaikan. Oke. Seperti itu. Mau dia masalah yang mungkin kata orang remeh-temeh dan lain-lain, tapi kita tidak bisa menyepelekan itu bang. Karena orang tuh datang dengan apa ya, hati nurani mereka bahwa bang tolong saya itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain ini. Iya. Jadi kalau dispesifikasikan perkara berat, perkara ringan dan lain-lain, saya memandangnya semua perkara sama. Karena orang datang ke advokat itu pasti minta bantuan untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi Pak. Oke. Seperti itu. Jadi menurut abang, apa tantangan terbesar abang yang dihadapi sebagai pengacara? Tantangannya ini beragam bang, pasti. Yang pertama tadi kan bagaimana cara kita meluruskan mindset masyarakat yang ada mengenai pengacara ini. Karena ya kita lihat pengacara-pengacara di luar sana kan hedon-hedon, bayarannya Betul. mungkin miliaran dan lain-lain. Nah kita harus luruskan ini bahwa jangan anti dengan pengacara karena kalian bisa mendapatkan bantuan hukum dari pengacara-pengacara yang ada seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa pengacara itu uang lagi nih, uang lagi ya. Jangan berpikir seperti itu bang. Oke. Karena yang satu-satunya yang bisa bantu ya pengacara kan seperti itu. Terus yang kedua ini yang sering terjadi nih bang. Melihat dari umur saya yang masih muda, Oke. orang sering menyepelekan bahwa masih muda nih, belum ada pengalamannya. Betul. Padahal dalam dunia advokat itu bukan dilihat dari muda atau tuanya orang. Kenapa? Karena yang masih muda belum pasti dia junior bang. Betul. Belum pasti jam terbangnya rendah. Bisa jadi yang muda itu jam terbangnya lebih tinggi. Betul sekali. Karena kenapa? Dalam profesi advokat ini penyumpahan itu tidak dibatasi oleh umur. Minimal dia 25 tahun sudah bisa jadi pengacara bang. Nah, maksimalnya tergantung dari dia apakah dia masih kuat atau enggak. Jadi kadang-kadang teman-teman yang merintis dari bawah, pengacara yang dari umur 25 tahun sudah jadi pengacara, kadang di mata masyarakat itu kalah dengan pengacara yang umurnya tua. Padahal kadang pengacara yang umurnya tua itu jauh junior di bawah kita. Oke. Jadi jangan terkecoh nih dengan penampilan seperti ini. Karena ini menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman pengacara muda, Bang. Pada saat mereka melihat pengacara yang sudah berumur mungkin, pengalamannya Ya. mungkin mereka berpikir sudah banyak jam nih, terbangnya tinggi jam nih. terbangnya tinggi. Tapi ternyata baru dilantik kemarin, dilantik tahun lalu. Nah ini yang seperti ini juga kita kan harus beredukasi, Bang. Makanya ya tugas terberat pengacara itu mengedukasi sebetulnya, Bang. Mengedukasi. Dari tadi kita terlalu serius betul nih bicara nih bang. Slow lalu ya. Rokokan dulu bang ya. Boleh, gas. Jadi gini. Gimana? Jadi ini yang sekarang nih yang lagi ngetren nih masalah ini nih bang. Masalah bendera One Piece itu bendera One Piece. menurut pandangan pengacara itu seperti apa? Kebetulan aku ngikuti One Piece pula, Bang. Hah? Aku ngikuti One Piece. Dari baca komik sampai nonton. Terus sekarang benderanya disangkut-sangkutkan dengan kenegaraan gitu. Sebetulnya ini salah satu yang apa ya? Menurut saya lucu-lucu, geli. Apalagi di mata hukum, Bang. Kenapa sampai muncul statement bahwa yang mengibarkan bendera One Piece adalah yang memberontak negara gitu. Padahal apa salahnya kita mengibarkan bendera One Piece? Kenapa baru sekarang? Kan seperti itu. Itu apa sih maksudnya orang-orang itu bang? Nah, kan kalau kita lihat
kita ngibarin bendera One Piece ini kan bentuk ekspresi bang ya, bentuk ekspresi kita suka dengan filmnya, ternyata filmnya bisa menginspirasi kita, kartunya begitu kan, kan banyak apa ya, nilai-nilai moral lah ya dari One Piece yang bisa kita lihat, terus nilai-nilai persatuan dan lain-lain. Kenapa negara harus takut dengan bendera ini? Kan seperti itu. Sebetulnya ini bentuk ekspresi dan negara tidak boleh mengintimidasi. Kalau Begitu kata Gus Dur kan, pada saat di Papua, kibarkan aja apa benderamu, tapi jangan lebih tinggi dari bendera Indonesia. Oke. Intinya bendera Indonesia itu tetap harus di atas. Betul. Dan bendera One Piece itu sebetulnya tidak berefek apa-apa jika negara ini baik-baik saja. Memang negara kita selalu baik-baik aja kok bang. Nggak ada yang tidak baik. Semua peraturan dan undang-undang di negara ini baik, Pak. Oknumnya aja yang kadang-kadang. Betul. Jadi abang gue ini selain sibuk dengan advokat apalagi? Jadi mediator bang. Mediator? Mediator di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Jadi Seperti apa tuh bang? dua profesi yang berbeda nih bang. Kalau mediator itu bagaimana kita harus mendamaikan orang yang sedang berperkara. Bagaimana? Mendamaikan orang yang sedang berperkara. Orang yang berkasus sama-sama berkasus nih? Betul. Maksudnya dia berkelahi atau bagaimana? Dalam semua hal. Oke. Kalau di pengadilan agama kan banyak perkara perceraian, harta gonogini. Oke. Tugas kita sebagai mediator, bagaimana caranya agar orang yang ingin bercerai ini nyatu kembali. Oke. Jangan sampai ada perpecahan di situ. Oke. Nah, tapi kita harus lihat juga dari beberapa sisi, Bang. Kalau saya melihat begini, kalau masih menurut saya masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Oke. Tapi kalau menurut saya kesalahannya sudah fatal, ya sudah, memang betul-betul nggak bisa kita perbaiki. Jadi kita harus bisa mengambil dua sudut pandang nih, Bang. Dua sudut pandang antara orang yang bertikai. Kadang-kadang ini kan cuma masalah komunikasi dan benang merahnya yang tidak ketemu. Kan seperti itu. Jadi kita harus pintar melihat permasalahan dan sudut pandangnya, Bang. Contoh nih dari sudut pandang si A, Pak saya ini pengennya begini. Nah, sudut pandang si B pengennya begini. Ya sudah, kita harus bisa mensinkronkan nih. Kalau tadi masalahnya tidak terlalu berat, ya udah kita coba satukan. Tapi kalau berat, ya jangan. Contoh kalau yang menurut saya sudah berat nih Bang ya, dalam kasus perceraian itu kalau sudah kayak main tangan, terus pembiaran dan lain-lain, itu kan nanti akan berkelanjutan Bang. Kalau dia sudah bermain fisik, entah itu istri entah itu suami, apalagi nanti mereka mempunyai anak, yang menjadi sasaran berikutnya adalah anak. Oke. Nah, Oke. yang beginilah harus kita cegah. Jangan sampai terjadi korban-korban selanjutnya. Oke. Makanya kita harus pintar-pintar melihat sudut pandang nih. Jadi ini bang, ini kan mumpung abang lagi ada di sini, bagaimana dengan kasus-kasus ya apa tentang apa ya? Bagaimana itu pandangannya advokat pengacara bagaimana tentang kasus apa kalau kita pinjam duit tuh bang di rentenir apa semua bagaimana? Peminjaman. Anu nih Bang ya. Sesuatu yang ditahan oleh salah satu pihak gitu ya. Nah, yang lagi rame ini kan mengenai ijazah nih Bang. Betul. Ya kan? Ijazah ini lagi rame nih. Sebetulnya di sini kita harus bisa melihat benang merahnya Bang. Oke. Ini kan dari satu pihak nih. Dari pihak apa? Pekerjanya sama dari pihak pengusahanya. Ini kan harus kita cari permasalahannya sebetulnya di mana, kan seperti itu. Apakah penahanan ijazah itu sah atau tidak, gitu kan? Kenapa harus ditahan? Gitu. Jadi kalau kita kulik lebih dalam, Bang, kenapa teman-teman yang bergerak di semua usaha sih, sebetulnya, gak cuma di leasing, mereka menahan ijazah.
Kalau kita dari perspektif sudut pandang seorang pengusaha, mereka ingin mereka punya jaminan, Bang. Betul. Karena pada saat proses rekrutmen dan lain-lain, sampai mungkin pada saat si karyawan itu diterima, terus harus melakukan pendidikan, kalau dia disekolahkan lagi, itu kan membutuhkan biaya banyak. Jangan, mungkin dari perspektif pengusaha jangan sampai setelah saya keluarkan biaya banyak, dia pergi hilang. Kabur, begitu betul. saja. Nah, dari perspektif pekerja, itu sebetulnya hak asasi mereka dilanggar, Bang, karena ada dokumen penting yang mereka serahkan dan ditahan. Seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya ada apa ya? Sesuatu yang tidak sinkron nih antara pengusahanya dan pekerjanya. Sebetulnya ini bisa ditaktisi, Bang, dari kontrak kerja. Kontrak kerja itu nanti bisa dituangkan di redaksi kontrak kerjanya. Apakah harus ada, jika terjadi penahanan ijazah nanti kesepakatannya seperti apa. Nah, di situ kan nanti akan ada kata deal antara kedua belah pihak nih. Apakah ijazahnya harus tetap ditahan, atau jika memang di ijazahnya harus ditahan, nanti diambilnya seperti apa. Dan itu harus jelas, Bang. Nah, kalau salah satu pihak itu melanggar kontrak, otomatis mereka berhadapan dengan hukum, Bang. Bisa jadi itu perdata, bisa jadi pidana. Kan seperti itu. Kalau perdata bisa masuk ke prestasi atau ingkar janji, kalau pidana bisa masuk di penggelapan. Nah, ini hukum berlakunya seperti itu. Jadi Bang, saya berterima kasih sekali kepada Bang Ega sudah datang di Palji Podcast, sudah berdiskusi sedikit dengan sahabat Palji Podcast. Siapa, Bang? Terakhir pertanyaan saya ini, Bang. Begini, tentang harta gono gini. Ini banyak nih, Bang. Ini ada orang tua. Betul. Dia mempunyai istri 1, 2 atau 3 istri. Tapi dia tidak punya anak nih, Bang. Di mana-mana dia cuma punya anak di istri pertama. Betul. Dan ada harta di istri kedua dan istri ketiga. Itu pandangannya Bang Ega sebagai pengacara, itu harta istrinya yang kedua yang ketiga ini seperti apa? Apakah jatuhnya nanti di anaknya yang istri pertama atau tetap di istri kedua, itu seperti apa? Aku luruskan, Bang, kalau ini bukan mengenai harta gono gini nih, ini mengenai harta waris. Seperti itu. Jadi dalam kita mengacu ke undang-undang yang mana dulu, Bang? Karena kalau di Islam itu ada namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, sedangkan untuk yang non Muslim, mohon maaf, itu dia berpatokan pada KUHP. Nah, kalau dalam kompilasi hukum Islam itu selama dia tidak cerai, istri pertama itu mendapatkan hak yang paling banyak. Kenapa? Harta yang didapat itu adalah harta bersama dari pernikahan pertama sampai terakhir. Jadi pernikahan pertama itu kan istrinya mendampingi nih, sampai mungkin sampai akhir hayatnya, itu kan istrinya masih mendampingi. Jadi pasti pembagian harta terbesarnya adalah di istri pertama. Nah, ini untuk teman-teman wanita nih, jangan sampai, kalau bisa jangan jadi istri kedua, ketiga dan lain-lain, karena haknya mendapatkan hak waris cuma pasti sedikit, Bang. Tidak sesuai dengan, tidak seperti istri pertama. Kenapa? Karena gini, harta warisan ini kan harta yang didapat pada saat pernikahan. Jatuhnya harta bersama. Kalau dia harta gono gini, harta bersama itu yang didapat pada saat setelah pernikahan. Jadi contoh nih, abang nikah hari ini abang beli mobil, itu udah masuknya harta bersama, Bang. Nah, yang mendampingi abang ini dari awal sampai akhir, kalau tidak terjadi perceraian, istri pertama tetap mendampingi kan, Bang? Nah, seperti itu. Istri kedua nanti abang punya istri kedua tetap mendampingi, tapi lebih lama istri pertama. Istri kedua mendampingi, istri pertama tetap mendampingi, Bang. Ada lagi istri ketiga ada, istri pertama, istri kedua tetap mendampingi. Jadi yang paling banyak dapat harta warisan pasti istri pertama. Kalau masalah rumah, Bang, Rumah seperti itu. istri kedua dapat rumah, istri ketiga juga dapat rumah. Gini, semua ini kan masalah itu, Bang, terjadi kalau dipermasalahkan.
kan seperti itu. Oke. Biasanya masuk ke pengadilan itu jika tidak terjadi titik terang di antara keluarga. Kalau terjadi titik terang dan terjadi kesepakatan pembagian, tidak bakal masuk di pengadilan, Bang. Oke. Kan seperti itu. Nah, nanti pada saat masuk di pengadilan itu yang akan membagi adalah hakimnya. Oke. Jadi Terus gini Bang. Apakah saudara-saudara istri kedua dan ketiga ini, dia kan punya anak nih. oh, Apakah istri kedua dan ketiga ini saudara-saudaranya dapat menuntut dari hak ada, apakah ada haknya di harta tersebut atau contohnya rumah tersebut? kalau waris itu kan ada beberapa golongan, Bang. Oke. Beberapa golongan. Jadi waris itu golongan pertama seperti ayah dan ibu. Nah, terus saudara itu bisa saja mendapatkan waris, cuma dia golongan kedua kalau nggak salah atau ketiga. Golongan kedua. Iya. Jadi mereka mendapatkan haknya. Cuma kalau tadi perkaranya ada istri kedua, istri ketiga, istri keempat, itu harus dibagi, Bang. Jadi tidak semudah bahwa saudaranya ini dapat ini. Nah, umpamanya dia contoh nih dapat dari almarhum. Mana berat dia Bang? Tapi Kalau menurut pandangan Abang sebagai hukum, mana berat? Apakah lari ke saudaranya itu istri kedua atau lari ke anaknya istri pertama? Istri pertama, Bang. Tetap lari ke anak istri pertama, itu yang berat. Semua mendapatkan haknya, Bang. Oke. Semua mendapatkan haknya, cuma haknya itu berbeda-beda. Oke. Seperti itu. Nah, dari yang istri pertama tadi pasti mendapatkan hak yang paling banyak, Bang. Oke. Seperti itu. Jadi istri kedua, istri ketiga tetap mendapatkan haknya. Oke. Cuma tidak sebesar itu. Oke. Seperti itu. Itu kan ada perhitungannya tersendiri, Bang, dalam hukum waris. Dalam hukum Islam sebetulnya kalau memang dia beragama Islam. Seperti itu. Oke, abang gue bisa ada penyampaian sedikit tentang sahabat Palji Podcast Wah, ya, Palji Podcast ini tentang sebetulnya tentang Bang? hukum lah Bang. Biar sahabat Palji Podcast juga tahu ternyata seperti ini. Kalau dari saya gini, kita jangan anti dengan hukum. Oke. Kenapa karena hidup kita sendiri itu diatur oleh hukum. Oke. Jadi jangan anti hukum terus berpandangan bahwa wah hukum ini bisa diatur begini. Tidak seperti itu cara kerjanya hukum. Dan satu lagi, kalau dari saya semua boleh hilang, Bang. Dalam dunia hukum semua boleh hilang kecuali satu, hati nurani, Bang. Kita harus tetap pakai itu, Bang, hati nurani kita. Jangan sampai hilang. Karena kapan hati nurani kita hilang di dunia hukum, ya udah kelibas semua, Bang. Kita tidak punya arah lagi. Seperti itu. Oke. Abang Ega, terima kasih sudah menjabarkan sedikit banyaknya. Nanti di lain waktu kita bisa sering-sering lagi abangku. Siap, Bang. Yang kita bahas tadi itu baru permukaan, Bang. Iya, baru sebetulnya permukaan. kalau kita bahas lebih dalam lagi, kita harus kajian, Bang. Iya. Cuma dari yang makanya Cukup dari lalu, Bang, itu. setiap apa yang saya katakan tadi, saya tidak melampirkan atau mengucapkan dasar hukum dan lain-lain. Karena kalau kita kupas lagi itu lebih dalam, Iya. kayaknya podcastnya sampai besok pagi. Iya, betul. Makanya dari sedikit kita senggol di permukaan Iya. aja, Bang. Seperti itu. Cukup lah abangku, yang penting Siap. sedikit banyaknya sahabat Palji bisa dengar lah abangku pembahasan tentang advokat. Oh, ya. Baik. Jadi begini Bang, pernahkah Abang nih menurut Abang siapa advokat yang Abang terkesan di Kota Tarakan atau di Kaltara? Kalau tokoh advokat yang saya terkesan, Bang, sebetulnya ada beberapa, ya cukupnya bukan Kaltara nih, Bang. Indonesia nih. Itu yang pertama ada Adnan Buyung Nasution, almarhum. Itu beliau memang perintis awal LBH di Indonesia, Bang. Oke. Jadi beliau sudah pemikirannya sudah maju dari dulu. Terus yang kedua itu Yusril Iza Mahendra. Teman-teman pengacara kalau ingin menulis bagus dalam semua dokumennya, berkibatlah pada Pak Yusril Iza Mahendra. Itu, Bang. Oke lah abangku, cukup. Terima kasih abangku Ega, terima kasih kru, terima kasih sahabat Palji Podcast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum.